Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Datang dari sahabat taubat bernama Jayastria. Panggil aja Satria. Nah, dia bertanya, dia katanya sering ke kondangan. Suka nggak disediain bangku, Ustaz. Kalau misalnya makan berdiri pas kondangan tuh, apa hukumnya, Ustaz? Oh, seperti itu. Baik. Pertanyaan dari Satria, ini memang sering terjadi ya. Bener. Mas Novel sering kondangan juga ya? Iya, bener. Kapan kondangannya? Kondangan ke teman-teman sih biasanya, Ustaz. Belum pengen bikin ya? Udah sih, cuman belum ada calonnya, jadi Insya Allah saya dimudahkan. masih bersabar, insya Allah ya. Semoga Allah mengabulkan, amin. Untuk hukum makan minum sambil berdiri, di sini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Di sana ada riwayat hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah ini benar-benar sangat keras sekali melarang orang untuk minum sambil berdiri, untuk makan sambil berdiri. Akan tetapi di sana juga ada riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu minum sambil berdiri, makan juga sambil berdiri, bahkan ada yang sambil berjalan. Itu riwayat dari Umar bin Khattab bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya dulu kami di zaman Rasulullah SAW kita minum, makan sambil berdiri, kemudian juga sambil berjalan. Dan oleh Syekh bin Baz mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang mengatakan bolehnya makan sambil berdiri, kemudian hadis-hadis yang mengatakan dilarangnya makan sambil berdiri, itu semuanya sahih, semuanya benar, riwayatnya benar. Nah, bagaimana cara kita menghadapi hal yang seperti itu? Nah, kita gabungkan di antara dua-duanya. Digabungkan di antara dua dalil ini, kemudian mendapatkan kesimpulan jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya larangan untuk makan dan minum sambil berdiri itu sifatnya adalah karohah. Karohah itu apa? Makruh, dibenci. Tapi belum sampai derajatnya haram. Kalau derajatnya haram ketika dilakukan itu apa? Berdosa. Kalau makruh belum sampai berdosa, akan tetapi dibenci. Dibenci oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini, kalau kasusnya yang seperti itu, kita datang ke kondangan, kemudian tidak ada bangku untuk kita makan. Nah, apalagi kita yang bikin kondangannya. Nah, kemudian kita malah tidak menyediakan bangku. Jangan. Karena itu bukan boleh, akan tetapi makruh. Makruh itu apa? Dibenci. Nah, walaupun belum sampai haram, hukumnya adalah dibenci. Jadi alangkah baiknya kita menyediakan kursi ketika kita membuat acara walimah. Kalaupun kita terpaksa datang ke walimah tidak ada tempat atau kursi, kita nyari di pojok-pojokan barangkali ada. Kalau tidak ada, kemudian kita benar-benar lapar, bolehlah kita makan. Tapi perlu dilihat bahwasanya dalil yang membolehkan ketika makan sambil berdiri, Rasulullah makan kemudian sambil berjalan juga minum, itu adalah ketika Rasulullah dalam perjalanan. Di sana tidak ada tempat duduk, memang membutuhkan untuk makan sambil berdiri ataupun minum sambil berdiri. Nah, keadaannya adalah tidak ada tempat, bukan pilihan meniadakan tempat. Jadi kita sebagai kaum muslimin sebaiknya tetap kita makan, minum sambil duduk, akan tetapi ketika kita terpaksa boleh kita makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri. Akan tapi itu masih dalam derajat makruh. Makruh itu dibenci. Nah, yang jadi masalah kita dibencinya oleh siapa? Allah. Oleh Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ini menjadi perlu diperhatikan. Jadi kita tidak boleh menggampangkan. Mentang-mentang makruh terus kita boleh menjalankan, enggak. Makruh kita harus malu. Karena kita kalau minta sama Allah, ketika Allah benci sama kita bagaimana? Nah, itu. Jadi kita sebagai kaum muslimin jangan mengentengkan hal yang makruh. Sebaiknya kalau misalkan solusinya kita datang ke kondangan, kalau kita dalam keadaan lapar atau haus, ambil makanan, cari tempat duduk. Kalau nggak ada tempat duduk, kita bisa nahan lapar atau minum, ya sudah. Kita nggak usah makan sampai minum. Kita hindari yang namanya hukum makruh tersebut. Tapi kalau ada, bismillah. Insya Allah, walaupun standing partinya kayak apa, tetap ada kan kursi-kursi di pojokan atau di mana tempat itu, insya Allah masih tetap ada. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Semoga bisa membantu. Iya, semoga Mas Satria jadi
bisa terjawab pertanyaannya. Tapi jangan sampai juga nih Mas Satria ke kondangan terus minta dibungkus gitu buat dibawa pulang biar bisa makan di rumah sambil duduk. Kalau bisa yang punya hajat lah disediain apa namanya besek-besek gitu. Jadi buat yang mau dibawa pulang bisa dibawa pulang. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Sat. Ada dari sahabat taubat bernama @a.dew. Namanya Dewi kayaknya ini namanya. Pertanyaannya, Ustadz, apakah orang yang meminum minuman keras atau khamar harus tetap sholat? Baik, menjawab pertanyaan dari sahabat Taubat TV, bahwasanya apakah masih wajib bagi orang yang meminum khamar untuk sholat? Betul. Kita lihat dulu, yang minum ini muslim atau bukan? Kalau bukan muslim dia nggak wajib sholat. Kalau dia non muslim dia nggak wajib sholat. Wajibnya apa? Syahadat terlebih dahulu. Setelah syahadat baru wajib sholat. Kalau misalkan dia ini posisinya adalah seorang muslim, maka diwajibkan untuk tetap sholat. Kapan sholatnya? Setelah mabuknya hilang. Tapi setelah mabuknya hilang jangan disalahartikan bahwasanya mabuk itu boleh. Ya kalau minum khamr tetap hukumnya haram. Ya ketika khamr itu kadarnya sudah memabukkan atau minuman keras sudah memabukkan, mau minum sedikit atau banyak hukumnya sama, tidak diperbolehkan. Nah, hukum asalnya tetap wajib ketika dia seorang mukmin, seorang muslim, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat. Ya, seperti yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu kepada orang-orang mukmin itu sudah ada jadwal-jadwalnya dan sudah diwajibkan. Jadi walaupun dia ini suka pemabuk, tapi kewajiban dia sebagai kaum muslim tetap harus melaksanakan sholat. Kapan melaksanakan sholatnya? Ya ketika dia sudah sadarkan diri. Jangan pas azan zuhur dia lagi mabuk kemudian langsung sholat, itu tidak diterima. Karena dia tidak sadarkan diri, akalnya sedang tidak ada, akalnya sedang lemah, seperti itu. Nah, semoga menjawab pertanyaan dari saudara Dewi mungkin namanya. Karena sholat itu kan tiang agama ya, Betul. Jadi gimana kita bisa punya bangunan yang kokoh, iman yang kuat kalau misalnya pondasi kita aja nggak kuat. Gitu. Bahkan ada beberapa pendapat yang sangat keras dalam masalah ini. Jadi sholat ini dijadikan sebagai pembeda antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Jadi perbedaan antara orang musyrik dengan orang mukmin itu apa? Tarkus sholat. Ya. Meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat sudah dianggap tidak muslim. Dia sudah otomatis keluar dari Islam. Bahkan ada yang seperti itu, beberapa ulama yang mengatakan tentang kerasnya kita harus melaksanakan sholat. Jadi kayak kita ini masih muda ini, ya. Kita harus ingat waktu. Zuhur, dah kita sholat zuhur. Asar, sholat asar. Subuh, jangan kelewatan sholat subuh. Nah, ada kasusnya seperti ini. Ustadz, saya ini subuh sebetulnya pengen sholat. Tapi saya ketiduran, Ustadz. Baru bangun jam 7. Nah, ini bagaimana, Ustadz? Apakah saya harus sholat subuh pada jam 7 tersebut atau saya tinggalkan? Jawabannya adalah dia harus sholat ketika pas lagi bangun, tahu udah jam 7, dia langsung ke kamar mandi, jangan buka HP dulu, ya, lihat jam aja, langsung ke kamar mandi, wudu, langsung melaksanakan sholat, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang sakit koma pun, berbaring tidak bisa apa-apa, dia tetap wajib sholat. Ya. Kalau misalkan berdiri nggak bisa, sholatnya sambil duduk. Kalau duduk nggak bisa, sholatnya sambil tidur, berbaring. Kalau nggak bisa wudhu, maka diberikan apa? Tayamum. Itu tentang pentingnya kita melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu. Itu harus kita jaga sebagai kaum muslimin. Apalagi yang sudah akil, sudah balik, wajib. Tidak ada tawar-menawar dengan itu. Semoga sahabat taubat semua di rumah juga semangat menjalankan sholat. Masya Allah. Semangat dan merasa butuh. Emang karena kita ini kebanyakan ketika kita mendapatkan perintah dari agama, kita ini apa ngerasanya ini kewajiban, jadinya beban. Padahal kita butuh terhadap itu, butuh terhadap sholat itu.
Kalau misalkan kenapa kok kita butuh? Karena nanti yang menjadi patokan kita ini bagaimana ketika di akhirat, kalau sholat kita sudah bagus, amalan selainnya akan menjadi bagus ketika ditimbang di akhirat sana. Pilih kita saja kalau butuh makan, butuh uang, kerja dari pagi sampai malam, dari pagi sampai sore, dari pagi sampai siang. Itu karena kita butuh. Jadi coba kita mindset kita, pikiran kita buat sholat ini saya butuh untuk sholat. Jadi ketika kita melaksanakan sholat itu bukan beban, kita senang melaksanakan sholat tersebut dan kita bisa khusyuk seperti itu. Baik. Wallahu taala alam. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya datang dari saudara kita bernama Syahla. Dia bertanya, karena sekarang lagi masa pandemi, Betul. Dan ditawari kerja di bank. Setahu saudara Sahla ini, uangnya haram karena riba. Iya. Lalu gaji yang digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, itu hukumnya apa, Ustaz? Maksudnya pandangan untuk karena makan itu gimana? Jadi kalau makanan dia ini awalnya kan halal. Misalkan dia makan makanan yang halal. Akan tetapi dia mendapatkan makanan halal tersebut dari hasil yang haram. Misalkan dari hasil riba atau dari hasil mencuri, maka makanan itu berubah jadi makanan yang haram. Dan makanan haram itu akan masuk ke dalam tubuh dia, mengalir di darah dia. Nah, ini menjadi permasalahan yang sangat besar. Karena apa? Kalau kita masukkan makanan yang haram dalam diri kita, itu nanti bisa membuat doa kita ini tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari pekerjaan memang susah, tapi jangan sampai dengan alasan susah kita sampai menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu dosanya riba? Enggak tahu, Ustaz. Dosanya riba, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dirhamun riba. Dirham itu perak. Iya. Dirhamun riba, 1 dirham uang riba. Ya'kuluhur rajul, yang dimakan oleh seseorang laki-laki. Wa huwa ya'lamu, dan dia ini tahu bahwasanya ini uang riba. Wa huwa asyaddu min sittati wa thalathina zaniyah. Lebih buruk daripada berzina 36 kali. Kita melihat satu orang berzina saja sudah melaknat. Zina kamu berdosa. Ini 1 dirham saja lebih berdosa dari 36 kali berzina. Bahkan ada riwayat yang lain mengatakan bahwasanya dosa riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringannya adalah, kita berlindung dari riba ini, yang paling ringannya adalah berzina dengan ibunya sendiri. Nauzubillah. Banyak orang yang memudahkan dosa riba ini. Dosanya sedikit, ribanya dikit, bunganya dikit. Akan tetapi lihatlah, 1 dirham saja. Dosanya sedikit, jumlahnya sedikit, akan tetapi dosanya sangat banyak. Dan yang paling terpenting dan yang paling mengerikan adalah ketika seseorang melakukan riba, berarti dia ini telah mengumumkan peperangan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah, di dalam surat Al-Baqarah. Maka dia telah mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih dia makan, yang ngasih dia kehidupan, diajak perang. Dengan cara dia melakukan dosa riba. Jangan takut kalau misalkan nggak mengambil pekerjaan di bank tersebut. Lihat tuh, odading mang oleh. Benar-benar. Iya kan? Dengan berjualan odading, masya Allah. Kita mau sekaya apapun, tetap makan kita 1 piring. Ya, jangan sampai kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk itu, mencari cara. Jangankan kita manusia yang makannya cuma 1 piring. Ikan paus makannya itu berapa ton?
Banyak banget. Gajah itu makannya berapa ratus kilo. Iya. Itu sudah ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang makannya cuma satu piring. Bertakwalah kepada Allah. Kalau sudah masuk, keluar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah tidak akan menyia-nyiakan taubat hambanya tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari saudara Syahla. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai di penghujung acara. Karena pertanyaan-pertanyaan dari sahabat taubat semua telah terjawab. Jadi semoga kita bisa hidup dengan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup perjumpaan kali ini, kata tim produksi, kita dapat kiriman dari Fisher. Jadi Fisher itu adalah puding cake kekinian yang enak banget. Masya Allah. Coba tolong bisa tim produksi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Rezeki ini ya di hari yang baik. Jadi buat yang mau tahu lebih lanjut Fisher itu apa, bisa cek di Instagramnya, ada di sini nih. Boleh dicoba ini Mas Mo? Boleh Ustaz. Coba ya. Boleh. Beneran enak apa enggak ya? Beneran dong. Insyaallah. Bismillah. Enak Ustaz. Bener, rasanya Masya Allah. Enak. Emang nggak salah. Jadi buat sahabat taubat yang mau cari dessert, bisa cek Instagram Fisher. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup perbincangan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau misalnya pertanyaan kalian mau dijawab di kesempatan berikutnya. Dan jangan lupa download aplikasi Taubat ID di Play Store. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.